Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang kedua untuk mata kuliah Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan dengan judul Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Studi pada Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jombang. Kebetulan pada penelitian kali ini saya satu kelompok dengan Lahuddin dan saya sendiri adalah saudara Ma'ruf. Pada mengusung judul Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah, studi kasusnya di Surabaya dan sekitarnya meliputi Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jombang. Pendahuluan di latar belakang tentang pertumbuhan atau grup pool dapat diartikan dengan dua cara, secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar. Kemudian secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak dimiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik atau pull of attraction yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di tempat tersebut dan masyarakat ikut bahagia dengan kedatangan untuk sebagaimana dimanfaatkan fasilitas di daerah tersebut. Walau kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut. Tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir PDRB atau GDRP mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan, selanjutnya tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sampai pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa Timur. Melihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, tinjau dari sektor pangan berserta sektor lainnya, Provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan. Di antaranya memiliki lokasi yang strategis yang dapat menjadikan sentralitas dari perputaran perekonomian nasional. Dari ini peneliti memiliki lokasi beberapa kabupaten yang ada di antaranya kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Jombang. Dari latar belakang kemudian kami dari peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara mengetahui interaksi antar wilayah dalam menentukan pertumbuhan. Yang menjadi rumusan pada permasalahan kali ini yaitu cara mengetahui interaksi antar wilayah dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Kemudian setelah itu kita masuk pada slide selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Jadi di tujuan penelitian kali ini yaitu adalah untuk mengetahui interaksi wilayah. Jadi untuk mengetahui interaksi wilayah yang lebih dominan, wilayah-wilayah mana yang dominan melakukan interaksi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Untuk tujuan penelitiannya. Slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya kali ini tentang kajian pustaka. Yang pertama, pembangunan ekonomi hasil dari penelitian menurut Hidayat 2016.
Menurut Hidayat 2016, pembangunan ekonomi berarti adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Pada awalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari adanya kenaikan pendapatan nasional, akan tetapi kenyataan yang muncul adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan ekonomi. Karena itu pembangunan ekonomi tidak hanya sebatas terjadinya peningkatan pendapatan nasional, akan tetapi lebih penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Kemudian menurut Junaidi 2011, pembangunan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga adanya suatu kondisi di mana masyarakat lebih berkeadilan. Pandangan lain menurut Junaidi. Dan peningkatan sumber daya manusia berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, terdapat persamaan, yaitu pembangunan didahului oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam pengertiannya, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang utama di dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai penanggung jawab atas daerah haruslah mengupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki daerah tersebut. Jadi tiap-tiap daerah mempunyai tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri untuk bagaimana mengupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan maksimal, dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut. Kemudian yang kedua, tempat sentral. Menurut Nainggolan dari hasil penelitiannya 2013, tempat sentral merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa daerah-daerah modal itu mempunyai hierarki. Tidak semua daerah bersifat homogenitas, tetapi terdapat perbedaan baik dalam persebaran penduduk maupun luas wilayahnya. Dalam Rickerson 2001. Oleh karena itu sangat penting mengetahui tingkat hierarki suatu daerah sehingga dapat dilihat apa yang dibutuhkan oleh daerah dan kegiatan ekonomi apa yang cocok untuk daerah tersebut. Teori ini diperoleh oleh Walter Klisteller, seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman. Kemudian tentang teori tempat sentral yang sangat relevan untuk digunakan dalam perencanaan wilayah. Hal ini dikarenakan teori tempat sentral menjelaskan 3 konsep dasar yang sangat penting peranannya dalam membangun wilayah, yakni ambang, threshold, lingkup, range, dan hierarki. Ketiga konsep tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan ketergantungan antara pusat-pusat konsentrasi dan wilayah-wilayah sekitarnya. Tempat yang sentral. Kemudian untuk teori tempat sentral ini yang baru disebutkan tadi, itu threshold, range, dan hierarki. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pusat pertumbuhan. Ketidakhomogennya wilayah dalam suatu daerah, baik dalam jumlah penduduk, iklim, cuaca, bahkan fasilitas sosial dan ekonomi, menyebabkan adanya daerah nodal dan spasial. Pada daerah nodal biasanya lebih cepat bertumbuh daripada wilayah belakangannya dikarenakan para daerah nodal memiliki keuntungan aglomerasi ekonomi dan distribusi penduduk.
yang terpusat. Akan tetapi tidak semua daerah nodal tersebut mengalami pertumbuhan secara merata, tapi sering terdapat titik-titik yang menjadi pendorong perkembangan kegiatan daerah nodal yang dinamakan sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk mempercepat peningkatan pendapatan terdapat suatu keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa pusat kekuatan ekonomi dalam suatu negara atau daerah. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel ini yakni metode kuantitatif. Proses pencarian pengumpulan data analisis data dilakukan dengan menggunakan studi pusat statistik di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, dan Provinsi Jawa Timur. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan serta menganalisis berbagai referensi seperti artikel ilmiah, jurnal, buku, arsip akademis yang menjelaskan temuan, ide atau pendapat konsep teori berhubungan dengan hierarki wilayah, pusat-pusat pelayanan, dan interaksi antar wilayah tersebut. Kemudian untuk teknik analisis datanya, teknik analisis yang digunakan untuk menentukan hierarki wilayah dan pusat pelayanan dalam jurnal ini adalah analisis gravitasi dan indeks konektivitas wilayah. Indeks konektivitas mempertimbangkan jumlah wilayah seperti kecamatan di masing-masing kabupaten atau kota dan jumlah jaringan jalan di suatu daerah. Kemudian menurut Mustaqim, konektivitas merupakan hubungan antara mode atau titik yang dihubungkan oleh link atau garis. Hubungan antar wilayah dapat diukur dengan melihat garis yang menghubungkan tempat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya akses jalan yang ada pada suatu wilayah. Dalam transportasi laut, titik-titik pada konektivitas diwakili oleh pelabuhan atau tempat singgah dari kapal atau mode transportasi laut sebagai linknya. Untuk dalam keterangan rumus ini indeks konektivitas dan juga ini ada cara-cara penghitungan untuk mengukur indeks konektivitas dan gravitasi. Dalam slide tersebut ada penghitungan tersendiri seperti yang telah ditampilkan dalam slide seperti itu. Ada indeks konektivitas, jumlah jaringan jalan, jumlah kota. Indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Kemudian juga ada untuk wilayah gravitasi, yaitu I12 sama dengan P1 P2 dibagi J1 J2 kuadrat, seperti itu. Ini adalah langkah-langkah cara penghitungan indeks konektivitas dan juga gravitasi. Pembahasan kali ini tabel tersebut dalam penghitungan indeks konektivitas, seperti hal yang disampaikan dalam slide sebelumnya tentang cara penghitungannya, yaitu adalah konektivitas. Indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah kota yang ada, sehingga ketemu berapa jumlah indeks konektivitasnya. Jadi dari hasil penghitungan yang menggunakan indeks konektivitas kabupaten dan kota tersebut, dapat diketahui bahwa nilai indeks konektivitas paling kecil berada di Kabupaten Mojokerto. Dari hasil penghitungan untuk mengetahui indeks konektivitasnya, Kabupaten Mojokerto mempunyai nilai paling kecil. Dalam tampilan slide-nya, Mojokerto merupakan indeks konektivitas yang mempunyai nilai paling kecil. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo memiliki indeks konektivitas yang sama, yaitu
1,666. Kemudian Kabupaten Gresik memiliki indeks konektivitas 1777, merupakan yang tertinggi setelah kota Surabaya. Surabaya mempunyai indeks konektivitas yang sangat tinggi dibanding dengan kabupaten-kabupaten kota yang lainnya. Dan melihat dari akses konektivitas dari jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan di masing-masing wilayah sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah akses jalan yang lebih banyak dari jumlah kecamatan dan jumlah jaringan yang ada di kota Surabaya lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Surabaya mempunyai keunggulan ketimbang daripada kota-kota besar lainnya. Dan juga berdasarkan hasil dari analisis indeks konektivitas tersebut, maka kota Surabaya dapat dijadikan sebagai wilayah yang dapat menghubungkan wilayah-wilayah lain dalam percepatan pembangunan ekonomi. Nah, dari situlah melihat bahwa kota Surabaya mempunyai keunggulan tersendiri, sehingga kota Surabaya mempunyai peran penting dalam suatu pembangunan yang dapat dilakukan pemerintah dengan dua cara, yaitu mengeluarkan anggaran belanja untuk membuat proyek-proyek seperti membangun fasilitas umum. Melihat keunggulan yang dimiliki, sehingga pemerintah mempunyai keunggulan untuk membangun fasilitas umum, kemudian dapat bekerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme public-private partnership dalam kebutuhan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara maupun jalan. Infrastruktur untuk mendorong kelancaran arus barang dan jasa terpenuhi dengan baik. Diharapkan akan terjadi integrasi yang dapat memperkoneksi antar wilayah. Sedangkan untuk hasil penghitungan analisis gravitasi dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kota Surabaya dengan sekitar Sidoarjo mempunyai nilai tertinggi dari gravitasi ataupun pergerakan. Surabaya merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur. Jika konektivitas tadi Surabaya, dari hasil penghitungannya kota Surabaya mempunyai keunggulan, di gravitasi pun Surabaya juga mempunyai keunggulan. Dalam penghitungannya, kota Surabaya merupakan pusat perekonomian Jawa Timur yang memiliki yang cukup padat. Alasan lainnya karena Surabaya sebagai kota yang memiliki interaksi tinggi, tentunya dapat dilihat dari akses yang mudah dilalui. Ditunjang dengan akses yang mudah, maka untuk melakukan mobile antar daerah juga tidak mengalami kendala. Berarti namun demikian, alasan yang menjadikan kota Surabaya sebagai daerah yang memiliki interaksi yang tinggi karena adanya ketersediaan jalan penghubung antara wilayah baik darat, laut, udara. Kemudian pembangunan dapat dilakukan di kota Surabaya dalam percepatan pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara membangun sarana. Seperti yang disarankan di awal, bahwasanya pemerintah daerah juga mempunyai wewenang untuk membangun suatu destinasi seperti wisata. Jadi di ini pun juga disarankan bahwa kota Surabaya disarankan untuk membangun satu prasarana transportasi laut ataupun darat, sehingga nanti dapat menunjang kembali gravitasi pergerakan dari masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan perekonomian. Ini juga menjadi satu kekuatan yang lebih dari peningkatan suatu wilayah. Tidak ada alasan lain dalam penghitungan jika melihat dari slide yang tadi yang ditampilkan, bahwasannya untuk kota Surabaya sendiri nilai konektivitas pergerakannya, analisis gravitasinya Surabaya mencapai nilai sampai dengan 12,531 konektivitas dengan Kabupaten Sidoarjo. Mungkin cuman hanya itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada masukan dan kritikan yang membangun, kami tunggu di kolom komentar.
Cuman itu yang bisa disampaikan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.